saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan tentang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita katakan seperti ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita dengan pujian kepada Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo semua, siapkan Alkitabnya. Yang nggak punya Alkitab buku, siapkan handphonenya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari semua sikap berdoa. Ayo, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Begitu Bapa, Engkau sucikan setiap kehidupan kami, setiap hati kami, dan kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Namun sebenarnya Kak akan mengawali dengan sebuah cerita. Nah, Kak akan bercerita tentang seorang raja. Raja ini pernah mengalahkan seseorang yang mempunyai badan besar. Nah, dan raja ini dia mempunyai badan yang sangat kecil. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan siapa yang Kak maksud. Nah, pada saat ini Kak akan bercerita tentang Daud yang berhasil membawa tabut Allah ke Yerusalem. Nah, adik-adik bisa lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Nah, Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem. Nah, Daud berhasil merebut tabut. Nah, merebut apa? Tabut. Nah, jadi Daud berhasil merebut tabut. Nah, tabut. Nah, jadi Daud berhasil merebut tabut Allah. Nah, mungkin adik-adik bertanya, apa sih tabut? Nah, mungkin adik itu sudah tahu apa arti tabut. Nah, tabut adalah pertanda
kehadiran Tuhan pada bangsa Israel. Nah, Daud bersyukur dia bisa membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Nah, Daud mengucap syukur dengan dia mengekspresikan ucapan syukurnya itu dengan tari-tarian. Dia menari saat perjalanan ke Yerusalem, dia menari bersama kaum Israel pada saat itu. Mereka menari, membawakan tari-tarian di hadapan Tuhan dengan diiringi oleh musik kecapi, rebana, ceracap, dan berbagai hal musik-musik lainnya. Nah, mereka mengucap syukur, Daud mengucap syukur dia bisa membawa tabut Allah ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu setiap 6 langkah mereka berjalan. Nah, para pengangkat tabut itu setiap kali mereka maju 6 langkah, mereka mengorbankan seekor anak lembu. Ayo, mari kita hitung sama-sama ya. Itu 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa bayangkan, wah banyak sekali lembu yang harus dikorbankan. Tapi itulah ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Dia mengucap syukur sudah bisa membawa tabut Allah. Dia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu setiap 6 langkah mereka berjalan. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daud bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia bisa membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Nah, sama seperti kita juga harus berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan apa yang kita minta. Nah, kita belajar mengucap syukur ketika Tuhan sudah kabulkan apa yang menjadi doa kita, apa yang kita minta Tuhan berikan kepada kita. Nah, mau tanya, di sini adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak kalian mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu, telah menolong, bahkan telah memberikan sesuatu kepada kalian? Nah, pasti pernah ya, orang tua di rumah pasti mengajarkan kita untuk ketika kita sudah ditolong orang, kita menerima berkat dari orang, pasti kita diajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan di sekolah minggu saja, biasa kita kalau terima berkat, kita diajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberkati kita kan. Nah, begitu mari kita belajar untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, siapa yang mau seperti Daud di sini? Ayo. Nah, kalau kita mau seperti Daud, kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, dari cerita Daud ini kita akan terus belajar bagaimana doa dan mengucap syukur. Maka beri tema yaitu doa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, doa itu bukan hanya sekedar meminta, tetapi harus mengucap syukur. Ada ucapan syukur harus kita naikkan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita berdoa, kita minta ya Tuhan, saya minta ini Tuhan, tidak, tapi harus ada kata ucapan syukur. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu harus perlu kita syukuri, kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar ada 2 poin, yaitu yang pertama doa dan ucapan syukur menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan senang sekali, bahkan senang banget kalau doa kita disertai dengan ucapan syukur. Tuhan sangat senang. Ayo kita lihat dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-6. Ayo semua baca sama-sama ya, adik-adik yang ada di rumah. Ayo, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ingat ya, ucapan syukur. Nah, pernah nggak adik-adik menerima undangan ulang tahun dari teman? Pasti pernah ya, pernah terima undangan ulang tahun dari teman. Nah, ketika kita terima undangan ulang tahun, pasti kita akan menyediakan kado yang terbaik untuk teman kita. Nah, seperti ini, pasti kita menyediakan
kado untuk teman kita akan berikan yang terbaik kepada teman kita. Nah, ketika kita sudah memberikan kado tersebut, pasti kita berharap teman kita akan berkata terima kasih kepada kita. Kita pasti berharap, oh ketika saya berikan ini, dia akan mengatakan terima kasih. Nah, tapi ketika teman kita menerima kado tersebut, lalu ketika dia terima dengan muka cemberut, bahkan marah, bahkan tidak mengucapkan apapun kepada kita. Nah, pastinya kita akan kecewa kan? Kita akan kecewa. Nah, sebaliknya, ketika kita memberikan kado tersebut kepada teman kita, lalu dia mengucapkan terima kasih, wah pasti kita senang banget tuh. Pasti senang banget kan ketika kita sudah berikan, lalu dia bilang terima kasih. Nah, pasti kita senang banget karena apa? Ada respon yang baik dari teman kita. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan apa yang kita mau, lalu kita tidak mengucap syukur, kita tidak berterima kasih kepada Tuhan, kita bisa mengerti kan bagaimana respon Tuhan, ya kok anak-anakku seperti ini, tidak tahu berterima kasih. Nah, sebaliknya ketika Tuhan sudah berikan apa yang kita mau, lalu kita berterima kasih kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita tahu bahwa hati Tuhan senang ketika melihat anak-anaknya tahu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, yang kedua, poin kedua yaitu doa dan ucapan syukur membuat kita bersukacita. Ayo semua wajahnya mana? Wajah-wajah bersukacita, katakan bersukacita. Nah, kita boleh lihat ayatnya dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai 18. Ayo adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, mengucap syukur itu harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Jadi ucapan syukur itu adalah sesuatu yang harus dibiasakan. Kita harus selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Nah, karena kalau kita tidak mengucap syukur, hidup kita itu akan banyak hal-hal yang negatif. Kalau kita tidak mengucap syukur, hidup kita itu akan penuh dengan hal-hal yang negatif. Misalnya contohnya seperti ini, kita akan mengeluh, kita akan komplain, kita akan kecewa, bahkan banyak hal-hal yang lain yang negatif yang tidak baik. Nah, contohnya seperti kalau kita tidak mengucap syukur, kita itu seperti telur yang berbau busuk. Busuk banget, itu nggak bagus. Kalau kita deket-deket dengan telur yang berbau busuk itu nggak enak. Nah, jadi hidup kita itu kalau kita tidak mengucap syukur seperti telur yang busuk, nggak enak. Jadi banyak hal negatif yang akan terjadi. Jadi mari kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Walaupun sekarang kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita tetap mengucap syukur. Biarlah lewat video-video yang kakak-kakak telah bagikan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun belum bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, kita mengucap syukur. Di rumah kita belajar online, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik semua kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang terakhir ayat hafalannya, yuk kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Saya semua buka. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, inilah ayat hafalan kita, semua dihafal ya di rumah ya. Nah, puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ayo semua, ketika berdoa kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh dengarkan kebenaran firman-Mu, kami diajarkan untuk terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak yang terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati anak-anak GPD Elim Genteng Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah,
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.